Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ula Ayu Amalia, program studi D4 Komputerisasi Akuntansi dari Universitas Stikom Cabang Siliwangi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Visual Studio. Visual Studio merupakan suatu tool atau software ID yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop melalui framework.NET. Visual Studio 2010 adalah salah satu bahasa pemrograman berbasis desktop yang dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak komputer yaitu Microsoft. Kemudian ini tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010. Ini tampilan menu bar Microsoft Visual Studio 2010. Pertama ada File, Edit, View, Project, Build, Debug, Time, Data, Format, Tool, Arsitektur, Test, Analysis, Window, Help. Pertama ada File. File merupakan menu untuk membuka, membuat, menutup, dan menyimpan file visual basic atau proyek Visual Studio 2010. Kemudian ada Edit. Edit menyediakan fungsi umum pada item tertentu seperti undo, redo, cut, copy, paste, dan delete. Kemudian ada View. View menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela yang ada pada ID seperti jendela Solution Explorer, jendela Properties, jendela Output, jendela Toolbox, dan sebagainya. Kemudian ada Project. Menu Project menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi Anda, misalkan from, form, dan class. Kemudian ada Build. Menu ini sangat penting ketika Anda telah menyelesaikan aplikasi yang Anda buat dan ingin menjalankannya tanpa ID Visual Basic 2010. Kemudian ada Debug. Menu ini berfungsi untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Kemudian ada Data. Anda membutuhkan menu ini jika ingin berhubungan dengan database. Ada Format, kelompok perintah untuk melakukan proses format. Kemudian ada Tools. Menu ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ID Visual Studio 2010. Kemudian ada Test. Menu ini menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang Anda kembangkan. Kemudian ada Window. Menu Window menjadi standar pada sebuah aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada suatu waktu seperti Word dan Excel. Help. Menu Help menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio 2010 dan informasi lain seperti jendela About dan lain-lain. Ini tampilan dari Server Explorer. Server Explorer ini digunakan untuk menjelajah kemampuan server. Kemudian ada tampilan dari Toolbox. Kemudian ada fungsi tab, command, control. Pertama ada pointer. Ini digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Kemudian ada button, digunakan agar pengguna dapat memberitahu program untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada checkbox. Ini kontrol yang memiliki nilai true atau false. Kemudian ada checklist box, daftar kotak centang di samping item. Kemudian ada combo box untuk membuat kontrol kombinasi antara text box dengan list box. Kemudian ada date time picker. Ini menampilkan kalender secara grafik. Kemudian ada tabel menampilkan teks tabel. Ada link tabel menampilkan teks dengan link web. Kemudian ada list box menampilkan daftar teks dan item gambar atau icon. Kemudian ada list view. Ini menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Pertama, tampilan teks saja. Kedua, teks dengan ikon kecil. Ketiga, teks dengan ikon besar. Dan keempat, tampilan report. Kemudian ada max text box. Text box di mana input yang
dimasukkan harus cocok dengan format yang spesifik. Kemudian ada mount calendar, menampilkan kalender secara grafik. Kemudian ada notifi icon, menampilkan icon dalam daerah status notifi dari text bar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Kemudian ada numeric up down, ini memungkinkan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Kemudian ada picture box, ini menampilkan file gambar. Kemudian ada progress bar, secara grafikal menunjukkan jalannya proses sampai selesai dari suatu aksi. Ada radio button, menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Ada restack box, ini menampilkan teks dengan format plain text atau restack format. Kemudian ada text box, ini untuk menampilkan atau memasukkan teks. Ada tooltip, ini menampilkan teks tooltip. Ada tree view, menampilkan hubungan antar node. Kemudian ada web browser untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Ini tampilan dari container. Pertama, ada pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Kemudian ada flow layout panel, menampilkan kontrol dana dimuat dalam baris atau kolom. Kemudian ada group box, ini mengelompokkan kumpulan kontrol, bisa diberi label judul dan frame yang tidak dapat digulung. Kemudian ada panel, mengelompokkan kumpulan kontrol, tidak bisa diberi judul dan frame yang dapat digulung. Kemudian ada split container, memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Kemudian ada tab kontrol, menyediakan halaman tab untuk mengorganisasikan dan mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien. Kemudian ada tabel layout panel. Ini menampilkan kontrol dan dimuat dalam suatu grid. Ini tampilan dari menu dan toolbar. Pertama, ada pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Kemudian ada context menu strip, ini menampilkan menu pop-up ketika pengguna mengklik mouse kanan pada suatu objek. Kemudian ada menu strip, membuat menu yang di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan mewakili menu utama, submenu, dan item menu form. Status strip terletak di bagian bawah form induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Kemudian ada tool strip, menampilkan kumpulan tombol, drop down, dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Kemudian ada tool strip container, kontainer yang mengatur kontrol tool strip untuk dock pada tipe form. Ini tampilan dari data. Ada pointer, digunakan jika memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Card digunakan untuk membuat grafik. Kemudian ada binding navigator, menyediakan antar muka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Kemudian ada binding search, membungkus sumber data form dan menyediakan metode untuk navigasi data. Kemudian ada data grid view untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarki atau relasi dalam tampilan grid, tabel grid. Kemudian ada dataset, tempat menampilkan data dalam memori dan menangani data dalam format relasional. Ini menu tampilan dari menu komponen. Pertama, ada pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Kemudian ada background worker, menjalankan suatu tugas secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Kemudian ada directory entry, service yang menyediakan tampilan dari sumber terdistribusi dan servis suatu network atau jaringan. Kemudian ada directory searcher,
Melakukan pencarian pada hierarki aktif directory. Error provider menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Event log menyediakan akses ke log event Windows. Kemudian ada file system watcher memberi pesan jika aplikasi mengubah directory atau file. Kemudian ada help provider menampilkan help untuk kontrol yang memiliki help jika pengguna mengatur fokus pada kontrol dan menekan F1. Kemudian ada image list berfungsi sebagai tempat penyimpanan gambar. Ada message queue menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Ada performance counter menyediakan akses ke counter performa window. Ada proses mengizinkan program berinteraksi dengan proses dan untuk start atau stop proses. Serial port mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol, membaca, dan menulisnya. Ada service controller mewakili service window dan memperbolehkan Anda untuk memanipulasi server. Ada timer untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program termasuk interval atau selang waktu. Ini ada tampilan dari menu printing. Pertama ada pointer digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di from. Ada page setup dialog mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Kemudian ada print dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Kemudian ada print dokumen mewakili output yang dikirimkan ke printer. Kemudian ada print preview control menampilkan print preview dalam suatu form aplikasi. Kemudian ada print preview dialog. Ini menampilkan kotak dialog bagaimana tampilan objek print dokumen terlihat ketika dicetak. Kemudian ada tampilan dari menu dialog. Pertama ada pointer digunakan jika Anda ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di from. Kemudian ada color dialog menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna custom. Kemudian ada folder browsing dialog. Ini agar pengguna dapat memilih suatu folder. Ada font dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Kemudian ada open file dialog. Ini menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Ada save file dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Ini tampilan dari From Designer. From Designer ini adalah sebuah window untuk merancang user interface dari aplikasi. Kemudian ini tampilan dari Solution Explorer dan Properties. Pertama ada Solution Explorer. Ini adalah window yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Kemudian ada properties digunakan untuk mengganti nama from, mengganti nama-nama komponen yang ada pada form, dan masih banyak kegunaan lainnya dalam editing form itu sendiri. Oke, sekian cukup penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.